dikit ya, boleh ya. Tuhan Yesus sayangnya udah pol-polan sama kita. Puji Tuhannya dong pol-polan. Oke. Yang dikit ya. Sama-sama nyanyikan. Kau satu penuh kasih, penuh hikmat, tidak perlu mulia. Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kau sahabat, selalu ada saat hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Nanti ke depan masa bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa, mulia. Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu ada setiap saat hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri depan mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, setiap saat hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri depan mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat hatiku bergembira bersamamu. Amin. Kanan kiri ke depan mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus kaulah sahabat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam
kasih Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan. Makasih ya Bapa buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau mengenalku lebih dari yang aku tahu. Terima kasih Bapa. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung semua yang baik dalam
Kerinduan kami ingin mengenal Engkau lebih lagi. Rawat setiap kami Tuhan. Rindu dekatmu, rindu mengenalmu. Haleluya, Kau yang terbesar. Dan ku ingin mengenalmu. Suara hati kami Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku Kerinduan kami tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. tiada Kasih yang melebihimu. ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku lebih dalam lagi Tuhan. Tiada Kasih yang melebihimu. ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kami boleh datang untuk beribadah kepadamu. Kami Tuhan rindu mengenal Engkau lebih dalam. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu. Kami boleh sampai di tempat ini. Terima kasih juga Tuhan, setiap pagi Engkau berikan napas yang baru untuk kami. Kami dapat boleh berdoa, memuji memuliakan nama-Mu. Ya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Ya. Kiranya bukakan hati dan pikiran kami, agar kami mengerti kebenaran firman-Mu. Ya. Tuhan, sebentar hamba-Mu, Bapak Gembala kami, akan memberitakan firman-Mu. Kiranya
tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Agar semua firman yang disampaikan boleh berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Iya. Berdoa juga untuk kami semua Tuhan. Kiranya kami semua memberikan hati kami yang terbaik agar firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami Iya. sehari-hari. Ampuni segala dosa perbuatan kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, baik dalam perkataan, perbuatan dan pikiran kami, agar kami layak di hadapan-Mu, layak menerima kebenaran firman-Mu, dan layak melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima Dalam kasih, nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus baik. Amin. Bapak Ibu Saudara. Kok sepertinya kurang bergas ya? Apa bergas itu? Ayo salam Pantekosta katakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua sudah mengalami kebaikan Tuhan. Bahkan ada sebagaimana kita ada pagi ini di rumah Tuhan, semua karena kasih karunia Allah. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca kitab Mazmur pasal 31, ayat yang ke-20. Mazmur 31 ayat yang ke-20. Saya ingin kita membaca ayat ini bersama-sama. Setelah hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini adalah kesaksian dari Daud yang juga dialami oleh orang-orang yang seperti dia. Saudara-saudara, dia berkata, alangkah limpahnya, alangkah besarnya, alangkah banyaknya kebaikan Tuhan yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Saudara-saudara, Daud merasakan bahwa kebaikan Tuhan itu enggak pernah berakhir. Apakah Bapak Ibu Saudara juga mengalaminya? Amin. Saudara-saudara, lewat 2024 dan kita ada di hari ke-12 di tahun yang baru. Saya percaya hal yang sama kita alami. Nah, itulah sebabnya Daud berkata, alangkah limpahnya, alangkah banyaknya kebaikan Tuhan yang disimpan bagi orang yang takut kepada Dia. Saudara-saudara, selalu saja saudara-saudara ada kebaikan demi kebaikan yang gak pernah berhenti, yang gak pernah habis bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya kepadanya. Jadi selalu tidak pernah habis. Dan saya boleh berkata, saudara-saudara, ini berarti Tuhan ini seperti rumah, seperti gudang, penuh dengan segala persediaan yang tidak terbatas, yang gak pernah habis. Satu saat saudara-saudara, Paulus dibawa ke Roma untuk diadili di sana bersama tawanan-tawanan. Tetapi kita membaca dalam Kisah Para Rasul 27, kapal itu diterpa oleh ombak yang besar dan lain sebagainya. Sehingga muatan semua termasuk gandum, bahan makanan mesti dibuang. Direlakan untuk hanyut. Demi nyawa mereka, sudah bisa melihat bahwa nyawa itu berharga sekali sehingga apapun dilakukan, kapal sudah hancur, semua persediaan sudah habis. Tapi yang heran adalah mereka kemudian terdampar di sebuah pulau yang namanya Malta. Alkitab berkata, saudara-saudara, Tuhan pertemukan dengan gubernur di tempat itu. Dan kita tahu bahwa Tuhan mencukupkan apa yang menjadi keperluan bukan cuma Paulus,
tapi orang-orang yang bersama-sama dia. Kehadiran Paulus menjadi berkat, di mana Allah sumber segalanya, yang seperti gudang persediaan yang gak pernah habis. Saudara-saudara, kebaikannya dialami oleh Saul. Dan kita membaca di bagian akhir kemudian dari cerita itu, waktu mereka harus mengadakan perjalanan untuk ke Roma. Gubernur itu yang mengalami cinta Tuhan karena papahnya disembuhkan lewat pelayanan Paulus. Menyediakan semua keperluan. Semua keperluan. Jadi saudara-saudara, sepertinya kehilangan karena harus dibuang. Tapi Tuhan punya persediaan yang lain. Dan Alkitab berkata cukup. Mencukupkan semua. Yang heran lagi saudara-saudara, tidak ada kapal karena di musim salju. Tapi ayat di bagian Kisah Para Rasul 28 mencatat ada 3 bulan waktu di mana kapal itu sebenarnya tidak berlayar. Tapi pada saat dibutuhkan Paulus maksud saya dan teman-teman untuk ke Roma, waktunya jalan. Apakah artinya? Saudara-saudara, alangkah limpahnya kebaikan Tuhan. Tidak pernah habis. Tidak pernah berkurang, selalu ada saja. Saudara-saudara, barangkali kita mesti mengingat supaya kita bisa bersyukur dan memuliakan Allah untuk semua kebaikan, semua jalan keluar, semua pertolongan, semua berkat, semua campur tangan Tuhan yang dinyatakan pada waktunya. Saudara-saudara, dan disimpan. Jadi enggak pernah habis, selalu ada simpanan Tuhan untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita membaca di ayat yang ke-24 bagian A saja. Reaksi Daud setelah menerima kasih Tuhan. Dia berkata, bahkan mengajak yang lain termasuk Bapak, Ibu, Saudaranya mengalami kebaikan Tuhan. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Saya percaya semua kita sudah dikasih Tuhan. Artinya kita sudah terima kasih-Nya Tuhan. Kita terima kebaikan Tuhan. Kita terima kemurahan Tuhan. Kita terima pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, kalau mau hitung terlalu banyak. Kata Mazmur 40 ayat 6. Kita coba mau ingat-ingat, saudara-saudara, hitung satu persatu. Sepertinya terlalu banyak untuk dihitung. Nah, reaksi Daud adalah dia nggak mau cuek, dia nggak mau diem terhadap kasih Tuhan. Saya jadi ingat barusan saudara-saudara peristiwa di mana ada seorang perempuan yang sakit pendarahan berapa tahun? 12 tahun. Saudara-saudara, waktu dia berkata dalam hatinya, asalku jamah apanya? Jubahnya, jubah Yesus, aku akan sembuh. Pada saat itu juga Alkitab berkata, keluarlah kuasa dari Yesus. Dia bertanya, siapa menjamah aku? Sebab ada kuasa keluar dariku. Terjemahan lain berkata, ada kebaikan. Ada kebaikan keluar daripadaku. Kebaikan yang menyembuhkan. Kebaikan Tuhan yang memungkinkan mujizat terjadi. Saudara-saudara, ini puluhan tahun, 12 tahun sampai dia habis semua yang dia punya untuk pengobatannya. Tapi enggak kunjung sembuh. Dan waktu itu, waktu dia percaya salku jamah jubahnya, aku sembuh. Maka saat itu juga ada kebaikan Yesus yang mengalir deras atas tubuh dari perempuan itu. Lalu Yesus bertanya, siapakah yang menjamah aku? Saudara-saudara, kalau perempuan itu tetap diam seperti semula, diam, tidak bereaksi terhadap kebaikan Tuhan, tidak bereaksi terhadap kasih Tuhan yang ia telah terima, saudara-saudara, barangkali Yesus buat olok-olokan. Mungkin dikatakan, ya cari sensasi, orang banyak senggol-senggol masih bertanya siapa jamah aku. Tapi puji Tuhan, perempuan itu saudara-saudara yang telah mengalami kebaikan Tuhan bereaksi. Alkitab berkata dia maju ke depan.
Dia mulai menampilkan diri bukan untuk menunjukkan bahwa dia hebat, bukan. Tapi menunjukkan bahwa dia lah orangnya yang telah menerima kasih Tuhan. Dan waktu semua mata melihat dia, Yesus yang dimuliakan. Saya percaya banyak orang juga dimenangkan lewat kesaksian dari perempuan yang alami kebaikan Tuhan. Jadi, reaksi apa ya yang Bapak Ibu Saudara dan saya akan nyatakan sebagai rasa terima kasihnya Tuhan, terima kebaikan Tuhan. Saudara dan saya mesti seperti yang Daud ajak, himbau, mari kita mau mengasihi Tuhan. Bisa berkata amin. Di tahun 2012 ini, 2025 di hari ke-12 ini, mari kita mau bawa hidup kita mengasihi Tuhan. Sebab kita sudah terima dari Tuhan semua. Saudara, kita hidup karena Tuhan. Ya. 1 Korintus 4 ayat 7 berkata, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima. Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya. Saya percaya keberadaan kita semua, apa yang ada pada kita, semua nafas, hidup, kesehatan, saudara-saudara, kesembuhan, pertolongan, saudara-saudara, apalah berkat-berkat yang kita ada sekarang, semua kita terima dari Tuhan. Bisa berkata amin? Mari kita mengasihi Tuhan. Mari kita mau cinta Tuhan. Seperti Daud berkata, kasihlah Tuhan orang-orang yang dikasihinya. Saya percaya kita semua dikasih Tuhan. Itulah sebabnya kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi ini. Cintanya heran sekali. Dia pelihara, dia berkati dan banyaklah yang sulit dan sukar untuk kita menyebutnya satu persatu. Tapi pada dasarnya kita sudah terima semua kebaikan Tuhan. Terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, kita ini sudah ditebus oleh darah, oleh korban Yesus di mana? Di salib. Ini yang selalu saya katakan, ini berkat di atas segala berkat. Ini kebutuhan di atas segala kebutuhan yang telah Tuhan penuhi dalam kita. Saudara-saudara, jangan tidak tahu berterima kasih. Jangan tidak tahu bersyukur. Kita mau anak-anak, saudara-saudara, sekalipun kita enggak berharap anak apa ya sama kita nanti kalau mereka sudah jadi. Tapi saudara-saudara, anak yang baik, anak yang berkenan, tentu saudara-saudara dia ngerti. Dia tahu berterima kasih. Dengan belajar, dengan sungguh-sungguh. Saya percaya itu tanda terima kasih anak kepada orang tua yang susah payah membiayai sekolahnya. Kalau waktunya sekolah bolos, cangkruan di warung sana, saya pikir ini anak nggak tahu terima kasih. Guru ngajar semaunya sendiri, ngomong dewek, gambar guru. Saya pikir ini nggak tahu terima kasih. Bukan cuma sama guru yang sedang mengajar, tapi sama orang tua yang lagi susah payah. Tapi saya berdiri di depan anak-anak yang tahu berterima kasih. Bisa berkata amin? Ya, saudara-saudara yang Tuhan kasih. Jadi apalagi kita sudah ditebus. Mari kita membaca 1 Petrus 1 ayat 18. Ayat itu berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudara, kita ditebus, kita terjual di bawah kuasa dosa. Tapi saudara-saudara, cintanya Tuhan besar sekali. Dia mau datang ke dunia. Di Natal yang kita peringati dan rayakan beberapa waktu lalu. Dan selalu saya berkata, dari banyak tujuan, tapi tujuan tertinggi adalah dia mau menjadi manusia
supaya dia bisa mati menjadi korban penebusan dosa ini. Sebab saudara-saudara, kalau saudara bertanya, masa harus mati Yesus disalibkan? Apa dia Allah yang nggak bisa menolong dengan cara lain? Kalau dia mau tolong dengan cara lain selamatkan Ishak, tapi dia sedang mengingkari perkataannya sendiri. Dia menyangkali dirinya bahwa di zaman dulu, di zaman nenek moyang, untuk pengampunan dosa mesti ada korban bakaran. Itulah sebabnya dia harus lakukan itu, menjadikan dirinya korban persembahan, penghapus dosa. Saudara-saudara, sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi dia bisa saja dengan caranya yang kita mau. Tetapi itulah yang kita mesti sadari. Dia sedang mengingkari dirinya, mengingkari perkataannya. Bahwa untuk pengampunan dosa mesti ada darah korban. Jadi dia harus mati untuk menebus dosa kita. Siapakah saya? Siapakah saudara? Siapakah kita ya? Sampai-sampainya dia mau menjadi korban yang luar biasa. Dia disengsarakan begitu rupa, saudara-saudara, sampai hancur begitu rupa. Orang sudah tidak mengenalinya, enggak masuk hitungan. Alkitab berkata tulang-tulang terhitung, itu bicara bahwa waktu dicambuk tulang-tulang bisa kelihatan. Dia hancur begitu rupa. Hanya untuk menebus saya, menebus saudara dari perbudakan dosa, dari perbudakan iblis. Dan saya percaya ini karena kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara, kita bukan cuma ditolongnya, kita bukan cuma diberkatinya, dilindunginya, kita bukan cuma disertainya. Dan kita bisa berkata, alangkah limpahnya kebaikan-Mu Tuhan. Tapi lebih dari itu Bapak Ibu Saudara, nah ini yang gak boleh lupa dan hilang dari kekristenan. Bahwa dia telah mati menebus dosa kita semua. Dia bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, dan dia janji akan datang kembali. Tapi saudara-saudara, kita semua sepakat, sudah terima kasih yang sangat besar. Yesus mati di kayu salib. Amin. Lagi-lagi bertanya, apakah yang harus Bapak Ibu Saudara buat? Kita mesti bereaksi. Kita tidak boleh diam, tidak boleh. Jangan saudara-saudara seperti perempuan itu yang perlu waktu untuk diam saja. Tapi kita mesti bereaksi terhadap kasih Tuhan yang telah kita terima. Reaksinya adalah, ayo kita mengasihi Tuhan. Nah itulah sebabnya saya mengajak kita untuk belajar dari budak Ibrani. Mari kita membaca dalam Keluaran 21, saudara-saudara. Bagaimana peraturan diberikan setelah mereka dikeluarkan dari perbudakan dosa. Peraturan penting untuk menjaga kita, untuk tidak hidup dalam kesalahan, dalam dosa dan kejahatan. Itulah sebabnya setelah dibebaskan dari perbudakan Mesir, perbudakan dosa, mesti ada firman yang Bapak Ibu Saudara dan saya dengar. Dan mari kita membaca Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka,
Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu. Dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Saudara-saudara, ada peraturan untuk budak Ibrani. Kalau ada seorang membeli budak, dari pasar budak tentunya ya, ditebus, dibeli, lunas dibayar, maka dia akan bekerja pada tuan yang membelinya selama 6 tahun. Saudara-saudara, dia tidak punya hak atas hidupnya sendiri. Mati hidup mau diapain lah, itu terserah kepada tuannya. Tetapi saudara-saudara, pada tahun ke-7 dia mesti dibebaskan. Nah, kalau waktu jadi budak itu sudah beristri, maka dia keluar sama istrinya. Tapi kalau tuannya memberikan seorang perempuan menjadi istrinya, maka saudara-saudara, istrinya nggak boleh ikut pergi. Apalagi punya anak laki atau perempuan, itu menjadi milik tuannya. Budak ini bebas sendiri, keluar dari tempat itu. Tetapi budak itu bisa saja berkata, Tuan, aku cinta Tuhan, aku cinta istriku, aku cinta anak-anakku. Aku nggak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka tuannya ini membawa budak ini, saudara-saudara, pergi ke pintu, menghadap Allah, lalu dibawa ke pintu atau tiang pintu, lalu ditusuk telinganya, ditindik. Nah, sejak itu dia bekerja kepada tuannya seumur hidupnya. Saudara-saudara, budak belian ini bicara kita semua. Bukankah kita telah ditebus dan harganya lunas dibayar? Bukan oleh emas dan perak, tapi oleh darah anak domba Allah yang tak bercacat itu, Yesus. Jadi saudara-saudara, Yesus beli kita, Yesus tebus kita. Ini kasih yang luar biasa, saudara-saudara. Lalu Alkitab katakan kita jadi milik dari Tuhan yang baru. Itulah Yesus. Kita mesti beri hidup, beri waktu, beri semua kepada Dia, Bapak Ibu Saudara. Nah, sama. Saudara dan saya telah ditebus dan jadilah seperti budak Ibrani ini. Itulah sebabnya saya beri judul hamba kasih. Apakah pelajaran yang bisa kita ambil dari hamba kasih? Yang bukan cuma ditebus dari dosa, yang bukan cuma ditebus dari perhambaan, dari ikatan-ikatan Mesir, Firaun, iblis, dunia ini. Saudara dan saya ditebus oleh darahnya. Tapi Bapak Ibu Saudara juga mengalami kebaikan. Saya percaya yang membuat dia berkata, aku cinta Tuanku. Sebab tuannya berbuat banyak yang baik. Bukan cuma tebus, tapi dia tidak perlakukan sebagaimana hamba yang harus diapain begitu ya saudara-saudara. Saya percaya ini mengalami kebaikan tuannya. Dia terima semua sampai dia diberi istri. Saudara-saudara, Amsal berkata mendapat istri, mendapat yang baik. Jadi semua yang baik saudara-saudara diberikan tuannya sebagai tambahan dari penebusan yang telah budak ini alami. Nah saudara-saudara, reaksinya apa? Reaksinya adalah aku mengasihi Tuhan. Saya kepingin kita berangkat dari awal saja dulu. Kita semua sudah ditebus, mesti reaksi pertama seperti budak Ibrani ini. Aku cinta Tuanku. Tuhan yang telah menebus aku. Saudara-saudara, jangan pikir pelayanan dulu. Jangan pikir bekerja dulu. Yang dilakukan pertama-tama setelah dia mau dibebaskan menjadi orang merdeka, dia berkata, aku cinta Tuanku. Tuanku yang sudah berbuat banyak kasih. Tuanku yang sudah berbuat banyak yang baik kepada aku, cinta Tuanku. Jadi
kita mesti semua tanpa kecuali, mau pelayan Tuhan atau bukan pelayan Tuhan secara langsung, ya sudah di pelayan mimbar, semua kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Semua kita mesti menjadi hamba kasih ini. Nah, ada tanda yang nyata dari budak tadi. Ada tanda yang nyata dari kasih itu. Apa tanda nyata dari kasih? Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya cinta Tuhan, tanda itu apa yang paling jelas, saudara-saudara? Tandanya apa? Tanda, saya mesti dengar jawaban supaya saya lanjut. Kalau enggak berarti masa selama ini enggak ngerti. Tanda kita cinta Tuhan apa? Apa? Dengaran. Ya kan, dibawa menghadap Allah, lalu ditusuk, ditindik. Kemana orang ini pergi, saudara-saudara? Orang tahu ini hamba kasih. Ini budak kasih ini. Saudara-saudara, kemana saja sudah ada tanda. Itulah sebabnya saya berkata bahwa semua kita mesti punya tanda ini. Kalau benar Bapak Ibu Saudara dan saya cinta Tuhan, dan harusnya benar. Harusnya benar, tidak bisa tidak. Kenapa? Sebab kita sama-sama terima kasih Tuhan. Terima kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita. Jadi saudara-saudara, mesti kita bereaksi, mesti kita mengasihi Tuhan. Dan tanda yang nyata, yang jelas, nggak bisa tidak seperti budak tadi adalah lubang pada telinganya. Maksud saya, dengaran. Mari kita melihat dalam Kejadian 34 ayat 18. Ayat itu berkata begini, lalu Hemor dan Sikem anak Hemor menyetujui usul mereka. Dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya, sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Berapa anak anak Yakub, saudara-saudara, semua anak Yakub berapa? 13. Cuma karena perempuan nggak dihitung menurut tradisi Israel. Satu perempuan ini namanya Dina. Satu saat saudara-saudara, Sikem anak Hemor lihat Dina cantik. Satu-satunya anak perempuan dari Yakub waktu itu. Dan karena cintanya, saudara-saudara, Dina dibawa lari. Lalu permisi bicara, dihamili. Tolong pemuda-pemuda GBDI Jajak, jangan berbuat seperti Sikem. Bahwa lari anak perempuan, lalu dinodai, jangan. Dan saya percaya anak-anak jemaat GBDI Jajak, anak-anak yang takut Tuhan. Amin. Nah saudara-saudara, waktu dia hamil, saudara-saudara, koko-kokonya tahu. Dan mereka marah besar, saudara-saudara. Itulah sebabnya mereka bikin tipu muslihat. Mereka bikin pengumuman, boleh Dina jadi istri Sikem. Bahkan saling ambil, perempuan, laki mana yang mau, ambillah, kita kawin campur. Tapi syaratnya satu. Saudara-saudara, Simeon dan Lewi berkata, harus disunat laki-laki. Bapak Ibu Saudara, pada saat mendengar perintah ini, kita membaca bahwa mereka tidak bertangguh. Mereka cepat melakukannya. Mengapa? Karena sukanya Sikem kepada Dina. Di sini kita belajar, saudara-saudara, cinta ini gak bisa dipisahkan dengan ketaatan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara pagi ini ada di gereja, melayani Tuhan bahkan, mentaati firman Tuhan untuk beribadah. Saya percaya karena Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua orang-orang yang cinta Tuhan. Bisa berkata amin? Iya, sebab cinta, saudara-saudara, pasti ada tandanya. Dia nurut, dia taat. Apa saja, sekalipun mereka ngerti sakit. Dan beberapa hari lamanya saudara-saudara mereka kesakitan. Tapi mereka nggak pikir itu, pokoknya cinta. Harus nurut. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya cinta Tuhan, kita pasti nurut. Usahakan sepanjang tahun ke depan,
paling sedikit. Jangan tidak nurut perintah Tuhan dalam hal beribadah. Waktunya beribadah, kalau mungkin Bapak Ibu sudah ada di luar kota, beribadahlah. Apa saja. Saudara-saudara, Tuhan bilang, ngampuni di tahun yang baru. Mari kita mau buang semualah. Itu cuma ganggu kita, ngalangi kita maju. Itu cuma jadi penjara untuk kita bisa melangkah lebih lagi sama Tuhan dengan segala rencananya. Eman, saudara-saudara. Jangan mau, saya tidak mau. Bebaskan aja. Saudara-saudara dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, saudara-saudara, belajar dari hamba kasih ini. Kasih dan ketaatan mendahului pelayanan. Waktu dia berkata, sekarang aku bebas, aku merdeka. Saudara-saudara, tapi kemudian ingat cinta tuannya, dia balik lagi. Enggak, aku cinta Tuanku. Aku mau bersama Tuhan. Paling tidak aku mau kerja terus, mengabdi sama Tuanku. Tidak begitu saja diterima sama tuannya. Oh ya sudah langsung kerja. Tidak. Mulai nol. Mari menghadap kepada Allah. Beri telingamu, tusuk ke pintu. Jadi saudara-saudara, kasih dan ketaatan mendahului pelayanan. Saya kepingin semua pelayan-pelayan Tuhan adalah orang-orang yang taat. Kalau ada remaja-remaja yang terlibat pelayanan, pastikan kalian adalah orang yang taat kepada Tuhan, kepada orang tua. Sebab itu syarat. Tidak bisa tidak. Apa yang firman Tuhan mau, saudara-saudara, mari kita belajar mentaatinya. Sebab kasih dan taat mendahului pelayanan. Seolah-olah Tuhan berkata, engkau melayanilah. Kalau saya dan kita semua tidak mulai dengan cinta dan taat. Kita mesti punya kemauan untuk mentaati apa yang Tuhan firmankan. Kita membaca tentang Simon Petrus di hari Tuhan menampakkan diri setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Dalam Yohanes 21 lompat ayat 17 saja. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Saudara-saudara, 3 kali sebenarnya Yesus bertanya, apakah engkau agape kepadaku? Lebih dari semua ini. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih Allah, agape kan kasih Allah? Petrus berkata, aku cinta engkau, aku pileo kepadamu. Pileo, artinya aku cinta Tuhan. Tuhan berkata, gembalakanlah domba-domba. Yang kedua, saudara-saudara, mulai berkurang. Yesus berkata, apakah engkau agape kepadaku? Sudah tidak berkata lebih dari semua ini. Dia mulai turun, saudara-saudara. Lalu Petrus berkata, aku pilih, aku cinta, aku suka engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Nanti pertanyaan ketiga, Yesus harus turun. Dia turun, dia nggak bertahan untuk dengan agape. Dia berkata, apakah engkau pilih kepadaku? Baru dia sedih. Yesus mau turun. Saudara-saudara, Yesus mau taat kepada Bapaknya. Turun. Itunya membuat dia sedih dan dia berkata, engkau tahu semuanya. Bahwa aku suka engkau. Aku cinta engkau. Lalu Yesus berkata, gembalakanlah domba-domba. Setiap kali Yesus bertanya dan dijawab, aku cinta engkau. Baru Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Setelah Yesus menunjukkan dengan cinta dan ketaatannya, yang membuat Petrus tertempelak, saudara-saudara, bahwa dia juga harus mengasihi Tuhan dengan ketaatan. Itulah sebabnya dia berkata, nanti satu waktu engkau akan menjadi tua, Petrus, di ayat 18. Dan engkau akan memberikan tanganmu kepada orang lain supaya dibawa kemana engkau mau. Nurut, kasih dan ketaatan mendahului pelayanan.
2025 kita menginjak pada hari yang ke-12. Mari kita mau benahi dulu. Kalau di komputer yang sudah acak-acak itu di apa namanya itu? Ditata ulang saudara-saudara. Jangan melayani kalau tidak ada kasih dan ketaatan. Mari kita mengasihi. Kalau kita sudah ambil keputusan melayani Tuhan, saya percaya karena kita mengasihi Dia dan kita mau mentaati Dia. Saudara-saudara, itulah yang kita belajar dari hamba kasih di tahun yang baru ini. Saya cepat dengan yang ketiga, belajar dari hamba kasih. Kasih adalah dasar dari keintiman yang benar. Sebab ada keintiman yang gak benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengingat kembali waktu budak itu sudah merdeka, dia berkata, aku cinta Tuanku, aku cinta istriku, aku cinta anak-anakku. Aku gak mau keluar, aku mau tetap di sini. Aku gak mau jauh dari Engkau, aku gak mau pisah dengan Engkau. Aku pengen dekat, ini bicara hubungan. Saudara-saudara, ini beda sekali dengan Hofni dan Pineas, anak-anak Eli. Dalam 1 Samuel 2 ayat 12 dikatakan, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, orang-orang jahat. Ini pelayan Tuhan, tinggal di gereja. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Nah, kata mengindahkan dalam bahasa asli kita belajar, ingat ya, Yada, kata yang sama ada di Kejadian 4 ayat 1. Maka bersetubuhlah, maka yadalah Adam dan istrinya, lalu lahirlah Kain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi anak-anak Imam Eli, pelayan-pelayan Tuhan, bisa dikatakan mereka melayani, tapi bukan karena kasih. Sebab mereka tidak yada, tidak punya keintiman dengan Tuhan. Saya berharap ke depan ini setiap kita dekat intim dengan Tuhan dan pujian penyembahan apa saja, pastikan karena Bapak Ibu Saudara dan saya punya hati mengasihi Dia. Jangan seperti anak-anak Imam Eli ini, saudara-saudara. Dia pelayanan, tapi tidak yada, tidak punya hubungan dengan Tuhan. Tidak punya keintiman dengan Tuhan. Itulah sebabnya minggu yang lalu saya berkata, kita senang melayani Tuhan, tapi baca Alkitab tidak. Kita senang melayani Tuhan, tapi kita tidak berdoa di rumah. Tidak ada waktu. Bukankah itu yang kita mau belajar sekarang? Mari belajar dari hamba kasih ini. Jadi saudara-saudara, kasih itu yang mendasari keintiman yang benar. Tidak heran kalau anak-anak Imam Eli tidak berbuah. Tidak berbuah. Jadi batu sandungan bikin orang Israel berani sama Allahnya. Sebab gak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia pelayan Tuhan. Tapi pelayan yang tidak punya hati yang cinta Tuhan. Apalagi taat. Gak punya cinta, yang gak punya taat. Gak punya hubungan sama Tuhan. Sehingga Tuhan harus berkata, berhentilah. Berhenti, stop. Lalu kan ada berita, Ikabod. Hilang kemuliaan Allah dari Israel. Mengapa? Sebab tidak ada keintiman. Tahun 2025 semua yang terlibat pelayanan, apalagi saudara, mari kita mau cinta Tuhan. Gak usah dibuat-buat cinta Tuhan, tapi saya percaya cinta itu bersumber dari pengertian. Saya telah ditebus dari cara hidupku yang lama, yang sia-sia. Kalau dia tidak mati, disalibkan untuk tebus saya orang-orang yang tidak berpengaruh. Saya penghuni neraka. Oh, cintanya Iran, saya mesti cinta dia. Cinta ini yang membuat Bapak Ibu Saudara dan saya mau tidak mau, ya dengan
penuh kesan, saya mesti taat. Dan itu yang membuat kita punya keintiman dengan Tuhan. Kalau boleh ganti judul, tapi tetaplah saya akan tulis Kristen Imam Eli punya anak-anak ini namanya Kristen Onan. Apakah Kristen Onan? Itu Kristen yang dicatat di Kejadian 38 ayat 9. Sudah Kristen yang cuma mau menikmati yang enak saja dari siapa? Tamar. Saudara-saudara, dia kepengin ambil, dieksploitasi apa yang ada pada Tamar. Ambil. Pokoknya Onan puas. Tapi tidak punya keinginan melakukan apa yang Tuhan mau. Bertambah-tambah, berbuah-buah. Itulah Kristen Onan. Kita cuma mau terima yang enak, terima dari Tuhan yang baik. Jawab doaku Tuhan. Oh Tuhan tolong saya, semua untuk kesenangan. Tapi berbuah tidak mau. Dia cuma mau menyedot taik, eksploitasi Tuhan. Saya suka pakai kalimat Deus ex machina. Dia jadikan mesin penolong atau mesin ATM barangkali. Pokoknya untuk saya. Tapi kita tidak punya keintiman yang benar. Keintiman yang benar, saudara-saudara, pasti melahirkan. Keintiman yang benar, saudara-saudara, yang Tuhan mau ada Kristen yang berbuah-buah. Itulah sebabnya penting sekali di awal tahun ini kita belajar dari kisah budak Ibrani ini. Kasih dasar dari keintiman kita. Saya percaya ada banyak orang di sini, anak Tuhan, yang malam-malam terbangun setelah ngelilit dan ke kamar kecil lalu berdoa. Membawa doa kami hamba-hamba Tuhan, gembala, pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya. Saya percaya karena kasih yang menguasai Bapak Ibu Saudara semua sehingga inginnya berbuah. Inginnya menyenangkan Tuhan. Saya mengakhiri dengan satu hal lagi saudara-saudara. Kasih dan komitmen peduli. Mengapa saya berkata begitu saudara-saudara? Budak Ibrani waktu dinyatakan bebas pada tahun ke-7. Dia berkata, aku gak mau keluar. Aku cinta tuanku, istri dan anak. Aku mau terus di sini. Aku mau melayani terus. Dikatakan di sana saudara-saudara, seumur hidup. Seumur hidup. Jadi dia nggak mau nggak peduli kepada istri, kepada anak-anak. Pokoknya saya merdeka, seenaknya sudah, pakai hidup semaunya. Dia nggak peduli lagi, dia nggak mau ingat lagi Tuhan yang pernah membelinya, menebusnya. Apalagi kepada istri, kepada anak, nggak peduli, pokoknya bebas. Oh tidak. Dia saudara-saudara mau menunjukkan cintanya itu dengan peduli kepada Tuhan yang telah menebus, kepada istri yang diberikan kepadanya, yang menemani selama dia bekerja. Mungkin dari kecil saudara-saudara, kemudian dipercaya oleh tuannya dan seterusnya jadi besar. Anak-anak juga, dia nggak mau tidak peduli. Dia ingin peduli. Itulah sebabnya saya berkata dengan dia tidak mau keluar dari rumah itu. Tanda bahwa dia saudara-saudara punya komitmen peduli. Saya mengajak kita membaca Hakim-Hakim 16 ayat 15. Ayat itu berkata begini, berkatalah perempuan itu kepada Simson, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Wah, bisa diambil ini untuk kirim WA cinta ya. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar? Saudara-saudara, ada hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah cinta Simson dan Delila.
Cepat saja saudara-saudara, Simson sembunyikan rahasia kekuatannya. Dan sudah 3 kali Delila bertanya, kok bisa kuat? Dia selalu bohong, mempermain. Lalu keluarlah kalimat ini, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu, tetapi hatimu tidak tertuju kepadaku. Terjemahan lain berkata tidak tertuju itu kalau hatimu melawan aku. Melawan. Jadi saudara-saudara, kita melihat orang yang cinta, dia mestinya peduli. Dan saya berkata kalau bicara tentang tidak peduli itu sebenarnya sama dengan tidak menghormati. Orang yang sudah tidak menghormati, saya pikir dia sudah berhenti peduli. Bisa saja karena dia sudah kehilangan kepercayaan. Karena sering dikhianati, sudah nggak percaya. Rasa hormat hilang, sudah nggak peduli. Terserah mau apa, karepmu itu sudah nggak peduli, sudah nggak hormat, sudah kehilangan cinta. Bisa saja mereka masih bareng, masih satu rumah. Tapi sudah nggak saling peduli. Dan itu kan bahaya di akhir zaman. Suami ngomong, istri tetap baik. Scroll Shopee. Itu gejala bahaya awal dari kurang hormat. Dan saya berkata, ini bahaya kalau diterus-terus no. Nah itulah yang terjadi dengan siapa? Simson. Sudah kurang hormat. Sudah mempermain-mainkan. Jadi bisa saja berdua, kita bisa saja bersama Tuhan dan berkata Tuhan bersama. Tapi saudara-saudara, inilah yang harus kita belajar, kasih dan komitmen peduli. Seperti budak Ibrani mesti ada sebagai tanda hormat kepada Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, kalau kita sudah tidak hormat kepada pasangan, kepada siapa, karena kehilangan kepercayaan sudah enggak trust lagi, saudara-saudara, apalagi kehilangan cinta, kita akan berkata, aku enggak benci, sudah tak lupa, no wis, enggak peduli. Itulah sebenarnya tahun yang baru kita mesti tata ulang ini. Hubungan kita dengan Tuhan, dengan pasangan, dengan keluarga harus ditata ulang. Kita harus punya komitmen peduli, hormatilah. Tidak ngomong orang tua, ya HP ini. Bikinlah peraturan bapak-bapak. Kalau makan bersama di mana, di resto, ayo mulai sekarang. HP taruh di mobil. Itu lebih baik sebenarnya. Ini gerakan tidak ada HP di sekolah, di luar negeri sudah mulai. Dan mereka berkata hasilnya bagus. Indonesia barangkali akan ikut. Tapi mulai dari keluarga. Sebab ini bahaya. Bersama tapi sudah nggak peduli. Karena sudah ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada rasa hormat. Saya tidak berkata bahwa hanya istri mesti tunduk hormat sama suami. Saya tidak berkata itu. Sebab 1 Petrus 3 pun mencatat bahwa suami hormatilah istrimu sebagai teman pewaris, yaitu kehidupan. Jadi saling hormati, kasih dan komitmen peduli ini mesti ada. Jangan seperti melawan, ya, tidak tertuju kan jauh. Budak ini enggak, aku mau tetap bersama, mau komitmen bahkan seumur hidup, mau menaruh hormat bukan saja kepada Tuhan, tapi kepada pasangan, bahkan kepada keluarga. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar dari budak Ibrani ini. Tidak salah gereja-gereja mencanangkan 2025 sebagai tahun terobosan, tahun pelipat gandaan, tahun berkat Tuhan. Tidak salah, sebab memang itulah visi yang Tuhan beri kepada mereka seperti Tuhan beri kepada Yosua. Tapi khusus GPDI Jajak 2025 adalah tahun apa? Tahun apa? Tahun apa? Abot ya. Tahun menghormati
Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita menghormati Tuhan, kita peduli dengan Tuhan, kita hormat sama Dia, juga kepada keluarga, kepada pasangan, kepada orang tua, dan seterusnya. Selalu harus ada ini. Harus ada sikap ini.